Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يهود فهو عمادي يوم المعادي نبينا. Kita diberikan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mau disampaikan bahwasannya kita yang masih muda-muda ini jangan lupa insya Allah selalu diberikan untuk memudahkan membaca Al-Quran dan disempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan diberikan hafalan untuk menghafal Al-Quran. Dan sesungguhnya hanya 3 orang yang bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti, yang tidak ada pertolongan lain selain daripada 3 golongan ini. Yang pertama para nabi-nabi, yang kedua ulama, yang ketiga orang yang syahid meninggal. Yaitu syahid itu ada banyak, seperti orang yang menuntut ilmu, perang melawan kemiskinan juga itu syahid. Supaya dia tidak miskin, dia berusaha, dia kerja cari uang yang halal, rezeki yang halal, terus dia mati. Nah itu dia syahid masuknya itu. Terus orang yang berjihad, panggilan perang, seruan perang, negara diserang, agama diserang, perang, meninggal, itu yang bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti. Contohnya bagaimana? Ada keluarga kita yang ahli maksiat, kerjaannya maksiat, nggak ibadah, nggak sholat, masuk neraka. Nah karena wasilah kita inilah, para ulama inilah yang bisa meminta permohonan ampun kepada Allah. Kalau bahasa kitanya gratifikasi, kalau bahasa umumnya. Jadi Allah hanya mau melihat 3 golongan itu aja. Yang lain Allah nggak mau melihat muka-muka manusia yang penuh dengan dosa. Ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang jahatin orang tuanya, ada yang menghina saudara sesama muslim. Allah nggak mau melihat orang-orang begitu. Kita kalau punya teman jahat, kita mau dekat nggak? Kita takut kan, teman yang preman, yang jahat apa, kita takut. Kita nggak mau dekat sama mereka. Nah begitu pula Allah juga nggak mau melihat orang-orang yang jahat. Allah cuma mau melihat ketika ada yang datang meminta ampunan kepada temannya itu. Makanya kita jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari ulama, karena ulama itu mempunyai akses lebih, keunggulan, keutamaan di akhirat nanti, bukan di dunia. Kalau di dunia ulama itu sengsara hidupnya, menderita, nggak digaji, harus cari uang. Giliran dapat uang, wah ustadz amplop, wah ustadz gratifikasi, wah ustadz minta-minta, ngemis-ngemis. Capnya jelek, hati-hati tuh, ada yang pakai gamis mau minta-minta sembako.
Hati-hati tuh, ada yang pakai miring-miring itu mau minta pinjaman duit. Hati-hati tuh, Pak Ustadz yang banyak utangnya. Karena Rasulullah SAW sudah memberitahukan bahwasannya para ulama itu seperti memegang bola api. Panas, seperti pegang panas, dijatuhkan, kebakar itu anak-anak kebun. Kalau dipegang menderita, tapi ada kelebihan. Para ulama itu nanti di akhirat. Makanya kita mesti teman juga dengan ulama itu, teman para ustaz itu ulama juga, ulama itu artinya apa sih? Yang memeliharakan agama, yang mengajarkan kebaikan. Kalau bukan mengajarkan kebaikan, menjalankan keburukan, itu bukan ulama dia. Kalau dia menjauhkan dari sifat kejahatan, membawa orang menjadi lebih baik, itu baru namanya ulama. Ulama itu orang yang membawa kebaikan. Begitu. Jadi bukan untuk orang aja demo. Datang ini. Kalau ada acara kemarin acara apa? Coldplay itu yang musik-musik. Dia mau demo datang ya Pak Jokowi. Orang lagi Palestina lagi dibunuh, banyak orang akan mati. Masa kita joget-joget? Masa kita pesta-pesta? Datang untuk pejabat-pejabat, ulama-ulama kita itu harus pada berani. Datang ke gubernur, datang ke DPR, datang ke wali kota, kasih tahu baik-baik, kasih tahu pelan-pelan. Nah, kalau bisa acaranya boleh, tapi uangnya dananya kasih ke Palestina. Iya, kasih ke Palestina, kasih anak kecil dibunuh. Kalau kita lihat videonya, saya aja yang berani ya. Takut lihat itu anak kecil, ya Allah, tangannya buntung, dibom sama orang Yahudi, aduh, jangan orang. Udah jadi kita bisa. Terus apa lagi? Orang salah diajari jadi benar bisa. Ya kan? Tapi kalau orang nggak tahu diri, bagaimana diajarinnya? Kalau orang nggak tahu diri, gimana? Iya susah. Ya, itu aja, mudah-mudahan Allah jaga kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nggak tahu diri. Nggak tahu diri sama orang, main selonong aja sama orang tua, nggak ada hormat sama tamu, sama Pak Dokter, orang berilmu nggak dihormatin, sama Pak Ustadz nggak ada akhlak, sama pemerintah juga ngomong seenaknya, sama orang lebih tua nggak ada sopan santun. Itu orang kalau nggak tahu diri itu bunuh orang, perampok. Ya, jangan ya, belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh, karena dunia ini banyak ilmunya itu luas. Kalau kita nggak pandai, kita kena tipu. Kalau kita pandai, kita dapat ilmu. Kalau kitanya nggak sungguh-sungguh menuntut ilmu, nanti kita menyesal di umur tua nanti. Senang atau sedih, semuanya ada di mana? Di hati, bukan di luar sana. Kebahagiaan itu di diri kita sendiri. Percuma kita lari mencari kebahagiaan di luar sana, tapi diri kita masih sedih, masih susah. Jadi diri kita sendiri yang harus mengobati kesusahan, kesedihan itu. Makanya harus sangka baik selalu kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jangankan kami ini ya Allah, tolong kami jangan sampai dapat jalan yang tidak baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jangan sesatin kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, kami tidak tahu apa-apa. Beri kami petunjuk ya Allah, pilih yang mana, ini yang baik yang mana. Ya Allah, kasih yang terbaik buat kami. Ya Allah, jalan mana yang terbaik ya Allah, gitu. Ya, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat.
kita semua diberikan keselamatan fi dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tohal Mukhtar Hayyul Hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar fa huwa ibadi yaumal ma'adi Nabi